Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf, oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%, itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya, tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif, dan kali ini guys kita akan lanjut nih ke pembahasan kita terkait dengan Pilpres. Dan karena sudah ada pengumuman hasil KPU, sekarang kita akan ngebahas lanjut ke sengketa Pilpres di MK teman-teman. Karena per hari ini tanggal 27 Maret itu sudah mulai digelar sidang perdana untuk membahas perselisihan hasil pemilihan umum ataupun PHPU ya, terkait dengan hasil Pilpres 2024. Dan sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi, itu sudah dibuka dengan adanya pemaparan dari tim Nasional Amin atau Timnas Amin. Nah, kalau kita ngelihat di sini, sebenarnya ada peluang nggak sih buat tim Amin dan tim Ganjar untuk memenangkan sengketa pemilu ini? Mengingat memang mereka tuntutannya cukup krusial ya, yaitu membatalkan ataupun mendiskualifikasi dari paslon 02 ataupun membatalkan hasil dari pencalonan Gibran sebagai cawapres pada pemilu tahun ini. Ya, jadi kita akan baca menerka peluang gugatan sengketa Pilpres tim Amin dan TPN di MK ya. Nah, kalau kita baca di sini, memang Prabowo Gibran ini sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 20 Maret kemarin dengan perolehan yang cukup tinggi ya, 90-an juta, disusul oleh paslon 01 dan kemudian paslon 03 Ganjar Pranowo. Nah, kemudian setelah adanya pengumuman dari KPU itu, MK membuka untuk mendaftarkan apabila ada pasangan yang memang ingin melaporkan atau tidak setuju dengan hasil karena memang diindikasikan adanya kecurangan pada pemilu. Dan pada kali ini Timnas atau tim dari Amin dan tim Ganjar itu sudah melakukan gugatan, dan pada hari ini ya memang sudah dijalankan sidang perdananya. Kemudian juga dari tim TKN Prabowo Gibran juga mengatakan kalau mereka sudah siap untuk menghadapi gugatan tersebut ya. Ferry menilai apa yang dilakukan oleh kubu Amin dan TPN Ganjar hanya buang-buang waktu. Dia yakin Prabowo Gibran tetap akan keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 yang sah. Mereka hanya ulur-ulur waktu saja, tapi kita tetap hormati, insya Allah bulan puasa optimis tetap menang, ujar Ferry ya. Kemudian apa sih tuntutan dari paslon 01 dan 03? Sebelumnya Deputi Hukum Tim Ganjar Pranowo Mahfud MD Todung Mulya Lubis meminta MK untuk mendiskualifikasi kemenangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Todung menilai hal itu dikuatkan oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Pada intinya, kami meminta untuk didiskualifikasi kepada paslon nomor urut 02, kata Todung usai mendaftarkan gugatan PHPU di MK pada hari Sabtu kemarin. Selain meminta untuk didiskualifikasi pencalonan dari putra sulung Presiden Joko Widodo, ya TPN juga meminta untuk MK mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Indonesia. Jadi, tim Ganjar itu meminta agar paslon 02 didiskualifikasi terkait dengan bermasalahnya pencalonan Gibran, dan meminta untuk mengabulkan permohonan untuk pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia ya. Kemudian kita ke inti bahasan nih. Ada peluang nggak sih untuk permohonan dari Timnas Amin dan tim dari Ganjar Mahfud untuk dikabulkan oleh MK? Nah, pakar hukum dari Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah Castro menilai kesempatan gugatan PHPU kubu Amin dan TPN Ganjar ada peluang untuk dikabulkan MK. Pasalnya, MK punya rekam jejak mendiskualifikasi hasil pilkada dan meminta adanya pemungutan suara ulang ya. Nah, jadi pernah memang sudah ada kasus di mana sengketa pilkada, ini pilkada ya konteksnya. Kalau Pilpres sepertinya belum pernah, tapi kalau sengketa pilkada ada yang pernah dibatalkan, diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang ya, termasuk case yang pemenangnya dibatalkan oleh MK.
Jadi kalau peluangnya tetap ada. Nanti jadi tergantung pembuktian kecurangan serta cara pandang MK, kata Castro kepada reporter Tirto pada hari Senin ya. Namun Castro mengakui memang untuk medan laga gugatan PHPU Pilpres, MK masih sangat terbatas dalam merekam jejaknya. Apalagi kata dia, MK baru mengenangani sengketa hasil pemilu pasca reformasi. Jadi kalau yang pilkada sudah ada kasusnya dibatalkan ya, dan dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau Pilpres teman-teman memang belum pernah ada adanya gugatan yang dimenangkan ya. Untuk kasus Pilpres belum ada. MK dalam putusan sengketa pilkada pernah nih mendiskualifikasi calon Bupati RD Dabi dalam Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Hal ini dilakukan karena RD terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon. Dia belum memenuhi jeda masa tunggu 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana dan tidak mengumumkan statusnya sebagai terpidana secara terbuka kepada masyarakat. MK juga pernah mendiskualifikasi Orien Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati Sabu Raijua karena memiliki dui kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya ditanya nih ada kemungkinan nggak, kemungkinan ada ya. Cuman untuk kasus dari Pilpres belum pernah ada, karena yang pernah ada dikabulkan gugatannya oleh MK itu ada di sengketa pilkada teman-teman. Untuk Pilpres belum ya. Jadi kita sama-sama ikuti karena ini menarik untuk kita simak bersama-sama teman-teman, apalagi ini sebagai wawasan kita dalam berwarga negara ya, untuk tahu dengan bagaimana sih situasi politik di Indonesia. Untuk sama-sama belajar gimana sih dengan perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi kita harapannya sih menuju demokrasi Indonesia yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi itu dulu informasinya. Nanti kita bakal bahas lagi sidang selanjutnya yang akan digelar esok hari ya, tanggal 28 di MK. Jadi kita sama-sama pantau gimana sih progres dari hasil sidang ini ya. Semoga nanti hasilnya memang yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih teman-teman, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.